Hai semua, balik lagi. Kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai Udu, dimana kalian pernah nggak sih merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan, merekap transaksi, dan juga hal lainnya mengenai keuangan kalian. Kali ini kita akan mencoba bagaimana cara pengaplikasian Udu khususnya di modul accounting. Dalam menggunakan modul accounting pada Udu ini dapat membantu kita untuk mencatat transaksi, bahkan melakukan jurnal pada setiap transaksi setiap harinya. Bukan hanya itu, kita juga dapat dimudahkan dengan melakukan rekonsiliasi bank. Selain itu, dengan menggunakan Udu juga dapat memberikan pencatatan laporan keuangan pada bisnis kalian dengan lebih mudah, seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan kebutuhan laporan keuangan kalian. Sebagai tambahan, Udu juga memberikan kemudahan dalam mengelola faktur pembelian dan penjualan pada bisnis kalian. Fitur lainnya yang dapat menjawab pertanyaan dari tantangan dalam mengelola bisnis kalian adalah yang pertama, otomatisasi transaksi dari bisnis kalian, sehingga kalian tidak perlu lagi menginput manual pada setiap transaksi yang dilakukan pada bisnis kalian. Selain itu, Udu juga dapat membantu bisnis kalian untuk mengintegrasikan antara inventory, penjualan, serta pembelian dalam satu aplikasi. Mudahkan kalian karena adanya multi currency dan multi company. Artinya apabila bisnis kalian memiliki cabang, itu dapat diintegrasikan secara langsung. Ketiga, manajemen pada pencatatan pajak. Maksudnya adalah Udu dapat mencatat, menghitung, serta melaporkan pajak untuk bisnis sesuai dengan bisnis kalian yang diterapkan pada pemerintah, baik PPN, PPH, e-faktur, dan lain sebagainya. Semua laporan keuangan yang kalian dapatkan pada aplikasi ini dapat diekspor langsung ke dalam bentuk Excel. Aplikasi pada Udu Accounting ini dilakukan secara real time, dokumentasi dengan baik, analisis keuangan yang berbasis data, serta memudahkan apabila adanya perkembangan pada bisnis. Maka, pada video kali ini kita akan membuat skenario di mana CV Tukar Tekstil Indonesia ini membutuhkan adanya laporan keuangan yang lebih tertata dan lebih tersusun dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pada bisnis mereka. Jika dilakukan secara manual, tentunya kita membutuhkan beberapa staf yang dialokasikan untuk mencatat serta menyusun laporan keuangan. Dan di sini kita akan mencoba untuk menginstal Udu 18 pada modul accounting. Dan fitur apa aja yang sebenarnya ada pada modul accounting ini. Let's check it out. Dan untuk penginstalan modul accounting kali ini, kita tetap akan menggunakan Docker dan VS Code sebagai tools untuk menginstalasi. Hal ini dikarenakan perangkat yang saya gunakan adalah macOS. Dan untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan aplikasi ini, maka saya melampir tautan yang berada di description box untuk kalian ikuti dengan mudah. Pertama-tama kalian harus mendownload modulnya, dapat dilihat di link tersebut, lalu dipastikan bahwa Udu yang akan didownload adalah Udu 18, sehingga ini kita bisa langsung klik, lalu ketika sudah proses pastikan bahwa semua file sudah ada. Kalian buka VS Code kalian, dan di sini kalian dapat mengetik prompt-prompt apa saja yang harus dibutuhkan. Di sini kalian dapat bisa langsung copy paste dari link yang sudah saya cantumkan pada description box untuk memudahkan. Pastikan dalam pengetikan ini kalian sudah menyesuaikan dengan localhost yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan localhost 8080. Tapi apabila kalian menggunakan localhost 8069, ini dapat di-adjust ya teman-teman, bisa diedit, dan pastikan kalian sudah menuliskan dengan tepat. Dan di sini kalian bisa langsung klik Compose Up, di mana adalah proses instalasi pada modul accounting di Udu localhost kalian. Pastikan bahwa proses ini telah selesai dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Sehingga ini adalah proses yang cukup lama, sehingga kalian harus memastikan bahwa proses itu telah selesai. Setelah itu, kita juga dapat melakukan pembuatan folder yaitu udu.conf. Di sini adalah untuk additional dari modul yang akan kita masukkan ke dalam Udu. Lalu kita dapat langsung ketik dari prompt-prompt yang dibutuhkan. Seperti biasa, saya sudah melampirkan pada link di description box untuk memudahkan. Lalu untuk memastikan folder yang barusan kita buat itu terinstall atau termasuk dalam folder Compose ini, maka kita akan klik Compose Up. Lalu kita kembali ke folder yang pernah kita download sebelumnya. Di sini kita akan langsung select semuanya, lalu kita copy dan kita paste atau kita tempel pada add-ons folder di Udu 18.
Pastikan ini telah tertempel dengan baik untuk kemudian kita akan instalasi ulang. Lalu kita lakukan kembali di VS Code Compose Up. Jadi ini adalah menambahkan additional modul yang telah kita tempel sebelumnya ke dalam Odoo. Download berhasil, kita langsung login ke localhost. Lalu di sini sudah muncul Odoo accounting dan di sini kita langsung klik activate. Dan di sini langsung keluar seperti ini, artinya modul accounting sudah tersedia pada Odoo kalian. Dan di sini kita dapat mengeksplor apa saja yang sebenarnya ada di Odoo. Seperti yang dapat dilihat, di sini ada beberapa items yang kita gunakan dari sisi customers, vendors, accounting. Di sini kita bisa membuat bills, payment, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk accounting ini kita juga bisa melaporkan dalam bentuk jurnal, dan kemudian kita bisa lakukan follow up, serta sampai akhirnya kita dapat melakukan reporting pada modul ini. Selamat mengeksplor modul accounting, teman-teman.